saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Pak Ustaz Adin selaku pengurus masjid beserta stafnya, dan saya hormati para jamaah, para bapak-bapak semua saja yang hadir pada malam ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, karena demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas kudro dan irodahnya kita dapat bermuajahah kembali di masjid ini dalam rangka ta'limul ilmi. Usai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian fikih. Semoga kita yang hadir di sini berkahnya ngaji, berkahnya majlis, berkahnya ilmu. Semoga kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dilancarkan segala usaha kita. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Biridha'illah wa li syafa'ati rasulillah syai'ul lillah lahu al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini tentang al-makruh minas shalah, yang ditinggalkan di dalam sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, itu kadang-kadang ada saja hal yang kita tinggalkan. Faktornya macam-macam, mungkin karena lupa, ya, atau karena faktor lain, sehingga kita meninggalkan yang seharusnya dilaksanakan. Nah, bagaimana kalau kita meninggalkan amalan atau perbuatan yang mestinya dilaksanakan di dalam sholat itu? Nah, yang ditinggalkan itu bisa saja hal yang fardu, rukun dalam sholat, dan bisa juga yang ditinggalkan itu adalah sunnah-sunnahnya sholat. Atau bisa juga yang ditinggalkan itu adalah sunnah hayatnya. Nah, bagaimana kalau yang ditinggalkan itu yang fardu? Sholat kita seperti apa? Misalnya begini, kita sholat maghrib atau sholat zuhur atau sholat asar. Ya. Mestinya kalau sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Lalu Bapak mengerjakannya hanya 2 rakaat. Selesai 2 rakaat salam. Pernah nggak sholat seperti itu? Iya, karena lupa. Lalu solusinya gimana? Apakah mengulang dari awal? Padahal kamu udah salah. Atau cukup nambahin? Berapa nambahinnya berarti? Nambahinnya 1. Nah, menurut jamaah nih, ngulang dari awal atau nambahin 1 saja? Diingatkan, kalau diingatkan ngulang dari awal. Yang lain udah salam soalnya. Ya, iya udah salam loh. Membaca subhanallah, orang udah salam. Membaca subhanallah itu kalau imamnya lupa, iya kan? Itu kan ngingetin imam. Iya. Ini yang melakukan Bapak sendiri. Ulang dari awal. Iya. Ngulang
dari awal gitu Pak. Karena yang ditinggalkan ini kan yang fardu, ya. Karena sholat maghrib itu mestinya tiga rakaat, kenapa baru 2 udah salah? Atau sholat duhur mestinya berapa? Mengerjakannya baru 3, lalu salah. Terus dikasih tahu sama tetangganya atau sama temannya, tadi sholatmu baru 3 rakaat, masa iya? 4, 3 saya hitungin kok gitu, merhatiin. Udah salah, udah ngobrol. Tapi sebelahnya bagus sih Pak. Hitungin rakaat. Ya bisa saja. Itu karena saking perhatiannya Pak Nanang. Saking perhatiannya sama tetangga itu sampai rakaatnya pun dihitungin gitu. Seharusnya Pak Nanang terima kasih, bukan malah curiga. Ini yang ditinggalkan yang fardu. Dan yang fardu itu kan banyak. Ya. Bukan hanya soal rakaat, tapi juga misalnya sholat nggak ruku, nggak sujud. Sujud mestinya 2 kali, dia sujudnya sekali. Gimana? Ya. Nah, ini yang fardu. Termasuk ketika meninggalkannya yang sunnah. Yang sunnah dalam sholat itu apa? Membaca Fatihah, membaca surat. Membaca surat hukumnya apa? Sunnah. Kalau ditinggalkan boleh nggak? Boleh. Ya. Terus solusinya gimana kalau meninggalkan baca surat? Ya. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan malam ini. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah. Untuk efisiensi waktu, saya bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada tiga hal. Ya. Ada 3 hal amalan yang ditinggalkan di dalam sholat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang pertama fardu, yang ditinggalkan itu adalah yang fardu. Yang kedua wasunnatun, yang ditinggalkan itu adalah perkara sunnah. Yang ketiga wahayatun, dan ditinggalkan itu kebetulan perkara yang hayat. Jamaah masih ingat ya sunnah hayat? Sunnah hayat masih ingat ya? Yang mana itu sunnah hayat? Sunnah dalam sholat itu kan ada 2. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Bedanya apa? Kamu udah mana tuh? Ya kan? Kalau sunnah abad adalah sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka harus sujud sahwi. Itu sunnah abad namanya. Contohnya ninggalin qunut, ya kan? Kemudian ninggalin rakaat kedua. Itu namanya sunnah apa? Sunnah abad. Nah, ada sunnah yang kedua namanya sunnah apa? Hayat. Nah, sunnah hayat ini bila ditinggalkan itu tidak perlu sujud sahwi. Contohnya surat Al-Quran. Surat Al-Quran. Kira surat. Apa contohnya? Yang kalau ditinggalkan itu tidak harus sujud sahwi. Ya. Itu namanya sunnah hayat. Ya. Seperti itu. Apa tadi contohnya? Meninggalkan membaca surat gitu. Ya. Atau ninggalin baca amin. Ya, diam aja gitu. Itu kan sunnah hayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Diem aja. Kabul. Takut baca amin. Nggak boleh baca amin ya sekarang. Kabul ya, aminnya diganti menjadi kabul. Orang-orang pada sholat semua. Yang pinter, yang goblok jadi sama aja. Udah jelas amin, ya diganti kabul. Nah, nggak jelas orang-orang. Takut banget tinggal bilang aja amin, apa sih? Dan namanya kita baca doa dari dulu, kalau Allahumma fir lahu dijawab dengan amin, masih juga kabul. Allahumma dini fiman hadait kabul. Wa'afini fiman afat kabul. Rusak. Tetap amin gitu. Ya, amin. Maka jangan lupa sama jangan lupa sama amin. Kenapa sih susah banget bilang amin tuh? Iya, waya ganti. Masa dia mulu gantian mas. Gantian. Kalau dunia ini dia mulu, warnanya gitu-gitu aja. Ganti warna. Waktunya. Ya 10 tahun cukup. Masih nambah aja. Ya, makan itu 1 piring cukup. Kalaupun nambah itu maksimal 2 piring. 2 piring udah kenyang tuh. Enggak boleh nambah sampai 3 piring. Wah, bukan manusia itu mah. Curi namanya. Puasa juga kuat. 2 piring aja enggak kuat ya. Kalau lagi 3 piring. Nah, tuh. Nyampe tuh. Alhamdulillah. Berkah. Oke. Nah, membaca amin itu sifatnya sunnah apa? Sunnah ya, nah, kalaupun nggak baca amin berarti memang tidak apa-apa. Ya. Bagaimana kalau itu ditinggalkan? Ya. Nah, baik. Jamaah rahimahumullah. Kita masuk pada yang pertama. Yang pertama yang ditinggalkan itu kebetulan adalah yang fardu di dalam sholat. Ya. Solusinya nanti bagaimana? Ini pentingnya ngaji ya. Maka saya sering bilang bahwa kita beramal itu harus didasari dengan ilmu, sehingga kita ada solusi. Dan bagaimana kalau kita mengalami hal seperti itu? Oh, ilmunya begini, caranya harus begini. Itu yang bisa menyelesaikan itu adalah ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, pasti jamaah akan beramal sesuai dengan pikiran jamaah, pikiran sendiri, tidak berdasarkan ilmu. Nih, kayak tadi yang saya contohkan, yang saya pertanyakan. Ketika yang ditinggalkan itu rakaat, maghrib 3 rakaat, baru 2 udah salah. Jawabannya Bang Fatur apa? Mengulang dari awal. Saya tanya coba, dari mana Bapak tahu kalau mengulang dari awal? Pakai ilmu apa pakai perasaan? Bingung kan? Ya, pakai ilmu apa pakai perasaan? Pak Jasiman. Iya, karena kurang satu, maka dia harus ngulang. Nah, itu pakai pikiran Bapak sendiri apa pakai? Iya. Iya. Menurut Bapak. Nah, agama itu nggak boleh menurut saya. Itu soal agama, ya kan? Iya. Kalau agama itu menurut saya, nanti
bahaya. Itu harus berdasarkan ilmu. Nah, ilmu itu adanya di dalam suduril ulama, hatinya para ulama. Maka kita ngaji, ya, ngaji dengan para ulama. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Fardu, bagaimana kalau yang ditinggalkan itu yang fardu? La yanubu anhu sujudus sahwi, bal in dzakarahu wa zaman qaribun atabihi wa bana alaihi wa hajada lisahwi. Kalau yang ditinggalkan itu yang fardu, itu tidak cukup diselesaikan hanya dengan sujud sahwi. Enggak cukup. Ya. Jadi tadi meninggalkan rakaat di dalam sholat. 4 rakaat duhur misalnya, baru 2 rakaat salam, itu nggak bisa hanya diselesaikan dengan sujud sahwi. Lalu gimana solusinya? Bal in dzakarahu wa zaman qaribun atabi. Apabila dia ingat dan waktunya itu belum lama, maka dia boleh melaksanakan kembali, boleh melanjutkan kembali, ya. Kalau waktunya belum lama, misalnya tadi udah salam, kemudian ada yang ngingetin, Bang Fatur, tadi sholat baru 2 rakaat, tahu? Masa? Iya, mestinya kan 4 rakaat. Kok 2 rakaat udah salam? Masa sih perasaan 4? Enggak, saya ingat, saya ngitungin baru 2. Itu kan berarti baru selesai kan, zamannya itu masih dekat gitu. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu atabi, maka boleh melaksanakan langsung. Berarti nambah dua rakaat, tidak perlu mengulang dari awal. Tapi kan udah salah, Pak. Iya, walaupun sudah salah. Ya. Jadi cukup melanjutkan atau menambah 2 rakaat yang tertinggal itu, tidak perlu mengulang dari awal. Lalu definisinya wasajada lisahwi dan sujud sahwi di rakaat. Seperti itu Bang Fatur. Ya. Jadi Bang Fatur tidak perlu mengulang dari awal, cukup menambah saja kurangnya berapa. Seperti Bapak punya utang kan? Ya. Seperti Bapak punya utangnya 10.000, bayar 7.000, bayar 7.000, utangnya kan 10.000, kok bayarnya 7.000? Kurang berapa? Kurang 3.000, udah nih 3.000-nya. Jadi cukup yang kurangnya aja, nggak perlu mengulang dari awal, nambahin 10.000 lagi, itu kebanyakan. Kebanyakan, ya itu. Ya, kebanyakan jadinya. Nah, mana dasar hukumnya? Nah, ini hebatnya ulama. Ulama itu kalau berpendapat itu selalu ada dasarnya. Ya. Kalau berpendapat tidak ada dasarnya, itu bukan ulama itu. Ya. Maka saya katakan tadi itu nggak boleh kita beramal melaksanakan ibadah berdasarkan pendapat sendiri, pendapat saya, nggak boleh. Karena dalam Muqaddimah Sahih Muslim itu di sana dijelaskan al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama itu adalah ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana mereka mendapatkan ilmu. Jadi kita beragama itu harus didasari dengan ilmu, sehingga kita enak mengamalkannya, enak melakukannya. Tidak katanya, tidak menurut saya, tapi real, berdasarkan ilmunya para ulama dan didasari oleh hadis yang kuat, sehingga kita menjadi orang yang
baik dari segi amalia maupun dari segi ilmu. Nah, mana dasarnya? Ini dia dasarnya jamaah. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ke 1169. Yang punya kitab Bukhari monggo dibuka kitab Bukharinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sallat Nabiyyu sallallahu binan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-durra awil asra. Kata Abu Hurairah, kami sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat zuhur atau sholat asar. Ya, ini yang dicontohkan, bukan yang dicontohkan, kejadian real, ya, asli tanpa mengada-ngada. Nabi bersama jamaah, salah satu jamaahnya itu adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Salat zuhur atau salat asar, pasal lama. Lalu Rasulullah salam. Ya. Faqala lahu Dzul Yadain. Ada seorang sahabat bernama Dzul Yadain. Ya. Sahabatnya namanya Dzul Yadain. Kalau di sini ada nomenklatur lah. Karena yang suka komplain kan nomenklatur. Kalau panganan kan diem aja. Iya. Nah. Faqala lahu Dzul Yadain, as-salatu ya Rasulullah. Wahai Rasul, engkau sholat itu kurang. Kalau sahabat yang lain pada diam, Pak. Abu Hurairah diam, Abu Bakar diam, dan sahabat-sahabat besar yang lain juga diam. Sungkan kalau bahasa Jawanya. Iya. Apa sungkan itu? Enggak enak. Mau apa namanya? Masa Nabi dikomplain kan itu. Itu kan saking wibawanya Nabi. Ini ada orang yang berani ngomong. Ya. Namanya Dzul Yadain. Dia nggak memikirkan enak apa nggak enak. Apa yang dilihat dan dia merasa kayaknya kurang bener nih. Itu lukur. Ya kalau di sini kayak nomenklatur begitu nah. Itu berkahnya Dzul Yadain berani komplain sama Nabi. Itu keluar hadis ini, Pak. Itu berkahnya tuh. Coba kalau tidak ada komplain, ada hadis ini nggak? Nggak ada. Ya Bapak tuh. Berkahnya ada Dzul Yadain yang mau komplain, berkahnya ada Dzul Yadain yang mau protes dalam tanda kutip. Itu keluar hadis ini, dan ini menjadi ajaran sampai akhir zaman nanti bahwa Nabi pernah sholat duhur baru dapat 2 rakaat, itu salah. Bagaimana Rasul? Kok kau udah salah 2 rakaat? Apakah ada wahyu baru? Apakah ada wahyu baru? Sholat itu jadi berubah, yang semula 4 rakaat menjadi 2, atau engkau lupa? Pertanyaannya. Ya, karena Nabi itu kan segala sesuatu yang dilakukannya pasti berdasarkan wahyu. Ya, iya. Kalau Nabi itu begitu. Beda dengan panganan ya. Enggak dituntun sama wahyu. Ya sekarangnya aja. Kalau Nabi kan semuanya menjadi wahyu dan didasari oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah ngomong dari hawanya sendiri, tapi apapun yang diomongkan oleh Nabi itu merupakan wahyu. Nah, Nabi sholat hanya 2 rakaat jamaah duhur. Maka sahabat itu bertanya, apakah ada wahyu baru turun sehingga ada pengurangan sholat, atau lupa,
Apa jawabannya Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dan bertanya kepada para sahabatnya, "Ahaqqu ma yaqulu dzul yadain." Wahai para sahabatku, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu? Nah, Nabi klarifikasi. Ya, karena yang komplain hanya satu Dzul Yadain saja. Dan Nabi ingin disaksikan oleh sahabat yang lain. Benar enggak saya sholat itu hanya dua rakaat? Mestinya berapa? Ya. Maka Nabi minta dikuatkan oleh sahabat yang lain. Ahaqqu ma yaqulu Dzul Yadain. Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu? Qalu na'am. Para sahabat semua yang hadir di masjid itu menjawab, iya. Engkau sholat hanya dua rakaat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah ini Pak, yang harus dipegang di ilmunya nih. Ya. Ini yang harus diingat oleh jamaah. Kalau jamaah suatu saat atau sewaktu-waktu melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Nabi, ini harus dipegang. Fasalla rak'ataini akhirataini. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat yang terakhir. Karena yang sudah dilakukan itu kan 2 rakaat. Beliau cukup nambahin 2 rakaat lagi. Kalau seperti yang Bang Fatur bilang di awal itu kan mengulang dari awal. Ya, kan udah salah. Mengulang dari awal. Ternyata Nabi enggak mengulang dari awal. Kalau mengulang dari awal berarti nambah, jadi 4. Iya. Tambah yang pertama 2 jadi 6. Justru Nabi hanya nambah 2 saja, enggak mau ulang dari awal. Ya. Gitu. Lalu selesai beliau sholat 2 rakaat, summa sajada sajdatain. Closingnya, ya, penutupannya ditutup dengan 2 kali sujud. Nah, 2 kali sujud ini disebut dengan sujud sahwi. Jelas ya? Jelas. Nah ini manfaatnya. Ada seorang sahabat yang berani nanya kepada Rasulullah ini. Sehingga ketika pertanyaan yang kedua itu, apakah kau lupa? Nabi menjawab, la ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya enggak lupa, kata Nabi, tapi dibikin lupa sama Allah. Ya, diingetin, saya enggak lupa, tapi dibikin lupa sama Allah. Untuk apa? Li as-sunnah, agar menjadi sunnah, agar menjadi ajaran, agar menjadi konstitusi, agar menjadi hukum yang kemudian hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Berkahnya Nabi pernah dibikin lupa sama Allah, sehingga ada aturan, ada konsensus, ada hukum yang ketika kita lupa dalam sholat tidak perlu mengulang dari awal, cukup nambah rakaat saja. Maka seandainya ada imam masjid sini, Pak Harbin, lupa, ya lupa. Ya anggap aja itu adalah konsensus agar terjadi hukum sunnah. Berkahnya imam lupa itu, satu, jamaah ingat bahwa cara mengingatkan imam yang lupa itu dengan membaca subhanallah. Itu satu itu. Oke. Yang kedua, imam menyadari bahwa dirinya adalah manusia dan diingatkan. Ketika salah, diingatkan oleh makmum. Ya. Jangan kalau berpikir yang bahwa makmumnya
imam ngapain sih itu? Sampai lupa begitu mikirin apa tahu. Jangan-jangan mikirin tagihan ini imam dia. Berat. Udah jadi tempo dia. Sehingga amar sholat lupa dia. Wah, imamnya makmumnya suudon itu imam. Ya, baik. Itu manfaatnya Nabi pernah dibikin lupa sama Allah, sehingga jadi sunnah, sehingga menjadi hukum, ya, menjadi pelajaran, menjadi tarbiyah buat umat bahwa solusi yang harus kita ambil saat kita mengalami hal yang pernah dilakukan oleh Rasul cukup mengulang rakaat yang kurang saja. Berapa yang kurang? Ya. Nah dari sini jamaah saya kan udah paham, ya, bahwa seperti itulah solusinya saat kita mengalami hal tersebut. Jelas jamaah? Jelas, ya. Alhamdulillah. Baik. Jamaah rahimakumullah. Ini yang ditinggalkan yang fardu. Yang pertama. Sekarang kalau yang ditinggalkan yang sunnahnya sholat. Bagaimana solusinya? Apa yang sunnah dalam sholat itu? Ya. Kalau yang ditinggalkan itu yang sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi, lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Tidak perlu mengulang. Ketika yang ditinggalkan sunnah itu tidak perlu mengulang dari awal juga. Ya. Akan tetapi kalau yang ditinggalkan sunnah itu cukup diganti dengan sujud sahwi. Misalnya apa? Meninggalkan kunut, ya kan? Kalau ninggalin kunut gimana Pak Ustaz? Apa ngulang lagi, bangun lagi gitu? Orang udah sujud, bangun lagi. Nggak ada kunut, itu nggak perlu. Kalau imamnya udah sujud, nggak perlu bangun lagi. Lanjutin aja sujudnya, ya. Lanjutkan saja sujudnya, nanti di finishing dengan sujud sahwi. Ya. Nah, nanti ada dasar hukumnya. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, wa Muslim dan Imam Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim itu hadis yang ke-570. An Abdillah bin Husaina radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalat wa fi riwayatin qama min isnataini min ad-dur summa qama falam yajlis faqama an-nasu ma'hu falamma qada salatahu wa nadorna taslimahu kabbara qabla taslim fasajada sajdataini wa huwa jalisun summa sallama. Undur Hasyiah juz 1. Jamaah rahimahullah. Kata Abdullah bin Husaina radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. 2 rakaat min ba'di sholati, di antara sebagian sholat. Riwayat yang lain mengatakan sholatnya itu 2 rakaat dari pada sholat duhur. Summa qoma falam yajlis. Ya. Lalu Nabi berdiri, tidak duduk. Rakaat kedua itu mestinya apa? Mestinya duduk. Tahiyat awal. Nabi berdiri. Nabi berdiri. Berarti tidak tahiyat awal. Nah yang seperti ini biasanya makmum negor. Ya, bagaimana cara negornya? Membaca surah. Permasalahannya
Nabi sudah berdiri tegak, jemaah. Ya. Nah, ketika Nabi dalam keadaan sudah berdiri tegak, itu beliau tidak duduk lagi. Kenapa? Karena sudah berdiri tegak. Beda dengan waktu masih proses bangun. Allah, baru Allah itu makmum udah teriak, Subhanallah, Subhanallah. Ingat kan? Imamnya lalu duduk lagi. Kalau masih proses itu boleh nggak duduk lagi. Duduk tahiyat. Ini beliau sudah berdiri tegak. Karena beliau sudah berdiri tegak, sehingga beliau tidak duduk, melanjutkan rakaat. Lalu apa yang terjadi? Faqaman nasu ma'ahu. Lalu jamaah pun ikut berdiri. Nah, yang jadi problem kadang makmum merasa benar. Imam salah nih. Harusnya kan duduk. Kenapa dia nggak duduk? Main berdiri aja. Gua duduk aja. Dia duduk. Tahiyat. Imamnya berdiri, makmumnya duduk. Yang salah siapa? Makmum. Ini gara-gara nggak ngaji nih makmum. Ini pasti nggak ngaji. Kalau makmum yang ngaji nggak begini, dia pasti ikut imam. Betul? Ya. Di mana-mana namanya makmum itu ikut imam. Imam rukuk makmum, imam sujud makmum, imam duduk makmum, imam berdiri makmum berdiri. Kenapa makmum duduk aja? Nah, kalau sampai terjadi makmumnya itu tetap duduk gimana? Berarti dia mufaroqah. Mufaroqah itu apa? Memisahkan diri dari imam. Dia sudah tidak lagi sholat berjamaah. Dia berarti sholat sendiri. Fasajada sajdataini wa huwa jalis. Nah, kata sahabat, lalu di akhir sholat Nabi cukup menutupnya dengan 2 kali sujud. Nah, 2 kali sujud itu disebut dengan sujud sahwi. Jelas Pak? Jelas. Jadi dilihat dari kondisinya ya. Sudah berdiri tegak atau belum, itu yang penting. Nah, ini perhatian juga untuk imam terutama ya. Kalau masih proses, antum diperingatkan harus duduk. Tapi kalau sudah berdiri tegak, udah lanjutkan saja. Paling makmumnya nanti geremuk. Geremuk. Tahu geremuk nggak? Iya, geremuk. Imam lupa dia 2 rakaat kan harusnya duduk, berdiri aja. Padahal kita udah bilang subhanallah, tapi masih aja berdiri. Ya gak ngomong di masjid, ngomongnya di rumah, malah sama istrinya. Masa sih dia tahu mikirin apa tahu? Masya Allah, itu harus banyak jadi imam. Sedang jadi imam itu harus siap diomongin sama jamaah. Ya, kalau nggak siap diomongin oleh jamaah ya jangan jadi imam. Ya, RT ya harus siap diomongin sama warganya. Iya, kalau RT nggak siap diomongin sama warga, ya berhenti ntar jadi RT. Iya. Ustadz juga sama, harus berani, harus siap diomongin oleh jamaahnya, oleh santrinya, oleh muridnya. Yang penting omongannya itu omongan yang positif. Kalaupun yang negatif ya jatah disyukuri, alhamdulillah. Anggap aja itu sebagai muhasabah. Ya. Imam Syafi'i aja, itu banyak yang ngomongin jelek sama Imam Syafi'i. Ya.
Bagaimana sikap Imam Syafi'i ketika ada orang yang ngomongin di belakang, ngomongin kejelekannya gitu. Ada orang ketemu Imam Syafi'i salaman cium tangan. Begitu selesai pergi, temannya itu bilang, "Baik Imam Syafi'i, itu tadi orang yang salaman sama Anda, cium tangan sampai pulang balik itu di belakang Anda, suka ngomongin Anda, suka bully itu." Masa iya? Iya, apa kata Imam Syafi'i? Baguslah. Baguslah kata Imam Syafi'i. Bagusnya ya dengan dia nggak suka sama saya, dengan dia benci sama saya, itu bagus buat saya. Bagusnya dia nggak ngerepotin saya. Dia nggak akan ngerepotin saya, dia juga nggak akan ngutang duit sama saya. Bener gak Pak? Iya. Orang yang benci sama kita itu adalah orang yang sesungguhnya tidak akan ngerepotin kita. Justru orang yang ngerepotin kita itu adalah orang yang senang sama kita. Saya senang apa Bapak Fatur? Sering saya repotin nggak? Senang sering saya repotin dia itu. Iya kan? Karena saya senang sama dia. Itu. Bapak Fatur ada di mana? Antar saya dong. Itu karena saya senang sama dia. Coba saya benci sama dia, oh nggak mau. Ya. Jadi begitu cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang benci sama kita, ya bersyukurlah, alhamdulillah. Dengan dia benci sama kita, ya nggak akan merepotin kita, nggak akan pernah minjem mobil kita, nggak akan pernah minjem motor kita, nggak akan pernah tamu ke kita juga, nggak akan pernah minjem duit kita juga. Itu berkahnya dia benci sama kita begitu. Ya, ya Pak Karyoto ngaku-ngaku begini. Jadi justru yang merepotkan kita itu adalah orang yang senang sama kita. Yang sering minta duit siapa? Anak. Itu karena anak senang sama bapak. Yang sering minta dijajanin siapa? Tiap hari minta uang jajan, uang harian, uang bulanan siapa? Istri. Kenapa? Senang sama bapak. Coba istri lagi benci sama bapak, nggak mau dia minta duit. Dikasih juga nggak mau, lagi benci. Ya, seperti itu. Hadis pertama. Oh ini udah lewat ya? Udah lewat ternyata. Baik. Baik, sampai di sini kajian kita pada malam ini.